Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Amma ba'du, siswa-siswi kelas 9 SMP Italia Islamic School. Kita akan lanjutkan materi fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum berpuasa, ancaman bagi mereka yang tidak berpuasa, dan keutamaan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu syarat, rukun, sunnah, dan pembatal puasa. Yang pertama kita akan bahas adalah syarat wajib puasa. Kapan orang itu diwajibkan berpuasa? Dia memiliki syarat. Yang pertama adalah Islam. Seorang yang berbuat amal kebaikan dengan ikhlas, tetapi masih dalam keadaan kafir, belum memeluk agama Islam, masih di atas agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, maka seluruh amalnya tidak akan diterima. Maka bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa memeluk agama Islam. Ini satu kenikmatan yang sangat besar. Mereka yang beragama selain Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahumul yawma wazna." Yaumal qiyamati wazna. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Syarat yang kedua, berakal. Ya, artinya orang yang wajib berpuasa adalah yang berakal. Kenapa? Karena setiap ibadah itu memiliki niat. Niat dalam hati untuk mengerjakan ibadah puasa dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan itu tidak akan ada, niat itu tidak akan ada bagi orang yang tidak memiliki akal. Seperti orang gila. Ya. Jadi tujuannya agar dia dapat berpikir sehingga mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Sebaliknya orang yang memiliki akal tidak sehat atau gila tidak dapat berpikir sehingga tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akil, jadi harus berakal. Syarat yang ketiga yaitu baligh. Baligh artinya telah mencapai usia dewasa. Dan baligh ini memiliki tanda-tanda, bisa diketahui. Kalau bagi laki-laki biasanya dia mengalami mimpi basah, tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, atau usianya mencapai 15 tahun. Kalau bagi wanita untuk mengetahui dia sudah baligh yaitu apabila dia mengeluarkan darah haid. Jadi apabila seorang telah mengalami tanda-tanda seperti ini, dia sudah baligh. Kalau sudah baligh berarti dia wajib untuk mengerjakan ibadah puasa. 6. Kemudian yang keempat yaitu menetap. Menetap artinya bukan seorang musafir, bukan dalam perjalanan jauh. Orang yang dalam keadaan menetap di suatu daerah, artinya dia tidak dalam keadaan safar, maka berkewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Adapun jika orang itu bepergian ke suatu daerah yang jauh dari tempat tinggalnya, maka syariat Islam memberikan keringanan untuk membatalkan puasa yang sedang dilaksanakan. Artinya kalau kita sedang melakukan perjalanan jauh, para ulama menyebutkan bahwa seorang dikatakan safar
jika telah menempuh perjalanan 85 km, maka dia boleh membatalkan puasanya. Tetapi dia wajib mengganti di hari yang lain, yaitu mengkodoknya. Ya, misalnya Bagas yang tinggal di Jakarta tiba-tiba mendapatkan tugas dari kantornya mengerjakan suatu pekerjaan di Cirebon. Sementara dia sedang berpuasa, maka Islam memberikan keringanan kepadanya karena perjalanan tersebut untuk tidak berpuasa. Dan dia wajib menggantinya tiap hari puasa yang dia tinggalkan. Ya. Kemudian yang kelima, syarat wajib puasa yaitu suci dari haid dan nifas sepanjang hari. Setiap wanita yang telah balik akan mengalami haid dan nifas. Jika wanita mengalami haid dan nifas, maka aktivitasnya dalam beribadah terbatasi. Contohnya, ketika haid dia dilarang melaksanakan sholat, tidak boleh berpuasa, ya. Jadi larangan itu karena wanita yang sedang mengalami haid dan nifas berada dalam keadaan tidak suci. Ini salah satu kekhususan hukum bagi wanita yang tidak ada bagi laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada liburnya mengerjakan sholat. Laki-laki tidak ada liburnya mengerjakan ibadah puasa. Kecuali tadi kalau dia sedang safar atau sakit. Kalau wanita, dia ada liburnya. Kalau dia mengalami haid 7 hari atau 15 hari, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan boleh juga tidak sholat. Bedanya kalau sholat dia tidak perlu mengkodok, tapi kalau puasa dia wajib untuk mengkodoknya. Kemudian yang keenam, dilaksanakan pada waktunya. Jadi puasa itu adalah ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Di antaranya sudah ditentukan waktunya. Terutama puasa di bulan suci Ramadan. Setiap ibadah yang disyariatkan telah ditetapkan oleh Allah, baik itu cara ataupun waktunya. Begitu juga puasa. Allah Subhanahu wa taala menetapkan cara dan waktunya. Jika seorang berpuasa pada malam hari sampai pagi hari di bulan suci Ramadan, maka ibadahnya itu tidak dinilai, tidak sah. Karena yang ditetapkan hanya dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari itu sampai maghrib. Nah, ini yang keenam. Jadi hanya ada 6 ya. Hanya ada 6 syarat wajib puasa. Ya, ini perlu dicatat dan dihafal ya. Islam, yang kedua berakal, 3 baligh, 4 menetap, 5 suci dari haid, dan yang keenam dilaksanakan pada waktunya. Kemudian poin yang kedua yaitu rukun puasa. Setiap ibadah memiliki rukun. Yang rukun itu wajib terpenuhi. Jika terpenuhi, maka tidak akan terwujud ibadah tersebut. Seperti misalnya sholat memiliki rukun. Ruku, sujud, i'tidal itu rukun sholat. Jika orang sholat tidak sujud, tidak ruku, maka sholatnya tidak sah. Demikian pula puasa. Puasa ini memiliki rukun yang harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka puasanya itu tidak sah. Yang pertama, rukun puasa adalah niat. Niat. Apa itu niat? Bermaksud, bertekad dengan kesungguhan dan kesengajaan hati untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia puasa itu niat, aku ingin berpuasa dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya. Karena niat itu sangat penting untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ya, dengan niat ini, maka setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah. Contoh misalnya, ada 2 orang yang sama-sama membasuh muka, membasuh tangan. Yang satu niatnya karena panas, haradang, panas. Akhirnya dia membasuh wajahnya, membasuh tangannya. Yang satu lagi dia membasuh muka dalam rangka berwudu untuk sholat. Maka jelas yang mendapatkan pahala adalah yang kedua, karena dia berniat berwudu untuk sholat. Ada 2 orang yang sama-sama diam di masjid. Yang satu niatnya ngadem, karena mungkin masjidnya ada AC. Yang satu lagi ya niatnya karena i'tikaf. Maka yang kedua adalah yang mendapatkan pahala. Namun yang perlu diperhatikan di sini, niat itu
tidak boleh dilafazkan. Niat itu tempatnya di dalam hati. Adanya kesungguhan dalam hati untuk berpuasa, maka itu sudah dikatakan niat. Niat itu tidak bisa digambarkan. Ya artinya, ya misalnya tadi kalian menyimak video ini, mempersiapkan buku, mempersiapkan tempat, mempersiapkan pulpen. Nah itu secara otomatis dalam hati ini sudah niat ingin belajar fikih misalnya. Maka itu adalah niat. Jadi nggak perlu dilafazkan. Tidak ada yang namanya niat itu pakai bacaan usolli, fardhu subhi, rokataini, yang nggak ada. Atau juga niat puasa nawaitu, sauma godin, an adai, fardhi syahri, ramadhana, hadhihi sanatu lillahi ta'ala. Itu tidak ada. Jadi niat itu cukup di dalam hati. Enggak pakai niat, maka puasanya itu tidak sah. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau dia berpuasa, dia harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita jelaskan tentang pembatal-pembatal puasa. Yang namanya puasa dia tidak boleh makan, puasa tidak boleh minum, puasa harus menjaga lisan, menjaga mata. Nah itu, jadi memang puasa itu adalah ibadah untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu rukun puasa. Cukup 2 poin ini saja. Dan juga untuk mengingatkan ya adik-adik sekalian, sekarang kita berada di bulan Muharram, ya bulan yang sangat istimewa, dan sekarang kita berada di tanggal 5 Muharram, tahun baru Hijriyah 1442 Hijriyah. Ya, dan bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan juga termasuk bulan yang disandarkan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Maka yang perlu saya tekankan di sini yaitu hendaklah kita berpuasa. Berpuasa pada tanggal 9 berpuasa pada 9 Muharram yang disebut Tasu'a, dan yang lebih utama lagi adalah puasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Insya Allah jatuh, kalau tanggal 9 jatuh pada hari Jumat, dan hari Asyura itu jatuh pada hari Sabtu. Keutamaannya sangat luar biasa, di mana Nabi mengatakan saumu yaumi Asyura ahtasibu 'alallah ayyukaffiru sana allati qablaha. Jadi puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Keutamaan yang sangat besar. Jadi jangan lupakan untuk berpuasa hari Jumat dan hari Sabtu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.